Channel Pindo yang pada hari ini kita buat video tentang baterai. Yang baterai kemarin soalnya ada yang tanya perbedaan 11.1 sama 74 kalau nggak salah deh. Ya kita bahas dulu dari baterai merek yang paling umum yang Sugus ya bentuknya. Yang Sugus yang ini ada merek G-Power sama Turnigy. Ini Sugus mas? Iya mohon maaf. Turnigy 11.1 yang Sugus yang berapa Yamaha? 1000 Yamaha semua. Ya sama 11.1 perbedaan 11.1 sama 74 mungkin yang paling banyak ditanya. Apa perbedaan? Oke, kalau dari 11.1 sendiri artinya adalah dia mempunyai voltase 11,1 volt. Ya kan, kalau 7,4 jelas perbedaannya adalah voltase. Voltase ini dibedakan menjadi pembedanya adalah jumlah sel, ya kan. Kalau 7,4 itu ada dua sel. Kalau 11,1 itu ada 3 sel di sini yang disambung dengan koneksi series, ya kan. Itu terus selebihnya cuma voltase saja biasanya kalau 7,4 dengan 11,1 itu. Oke. Kalau di sini kita koneksikan Lur dewe ke? Hah? Lur dewe. Oh sini. Sini ada 11,31. Itu karena sudah di charge. Ya kan biasanya umumnya rata-rata itu kalau sebelum di charge itu biasanya 11,1 kayak gitu. Sebelum dicas. Sama ini ada 3 sel. Yap. Nanti itu bisa ada pilihan 3 sel nanti di bagian selnya. Nanti per selnya biasanya 3,7 ya. Gimana? Per sel ya? Per sel 3,7. Kalau 2 Right. sel berarti 3,7 kali ditambah 2 ya. Jadi 7,4. Betul. Kira matematika itu bingung tapi ya sakmono lah. Oke itu. Kalau masalah baterai mungkin ada banyak jenisnya ya. Kalau dari per merek wis, kita bahas merek. Gak disponsor ya. Ya kita bahas merek yang paling umum biasanya digunakan sama teman-teman airsoft itu adalah Turnigy, ya kan. Turnigy kenapa? Dari awal saya main itu Turnigy udah ada yang di branding dengan label airsoft, ya kan. Oh iya. Oh. Itu Agak gitu saya. itu ya kan. Terus kalau sekarang banyak yang udah pakai mereknya Unbo. Itu juga kita bahas soal Turnigy. Turnigy ini sebenarnya ada variannya, ada banyak, terutama kapasitas, lalu pilihan discharge. Cuma discharge itu cuma tertentu aja, paling tinggi mungkin cuma ya 20, 25, 30 C tanpa kita melihat dari brush, ya kan ada kayak ini contohnya 20 sampai dengan 40 C. Saya tak zoom. Tak fokus ke. Ya wes gas. Oke, itu cuma rata-rata emang dari 20 sampai 30 C kalau untuk Turnigy sendiri. Nah, untuk bentuk sendiri ada yang Sugus. Kalau orang kita bilang, kita nyebutnya Sugus. Kalau orang luar nyebutnya stick, ya kan, karena panjang. Buffer top baterai. Nah itu juga umumnya teman-teman pakai ini karena simple, bisa masuk di popor. Cuma kadang yang belum kita pahami adalah supply power dari baterai tersebut. Ada hubungannya? Aku lagi Ada. bisa ini. Ada. Tiap unit itu unik, ya bukan unik. Tiap unit itu pasti memerlukan power baterai. Kalau kelebihan powernya dari si baterai sendiri, semisal dia bisa supply berapa ya, 100 ampere continuous, itu nggak ada masalah, nggak akan cepat rusak, ya kan. Kalau dari segi baterainya ya, nggak akan cepat rusak, nggak akan ini juga berpengaruh di unitnya, enggak. Unitnya akan efisien sesuai dengan kemampuannya itu. Sedangkan kalau
semisal unit minta 40 ampere continue, ya kan? Sedangkan baterai cuma 20 setengahnya. Otomatis yang akan jadi kendala nanti baterainya sendiri. Dan kebanyakan saya lihat dari dulu emang kayak gitu. Nah, kenapa? Karena habit main kita adalah FPS adalah segalanya. Rasa ngono. Itu buat pembicaraan besok. Oke. Pembicaraan besok. Tapi Oke. untuk supply baterai. Nah, kalau untuk suplai baterai itu sendiri, kalau saya lihat di unit-unit yang biasanya teman-teman pakai dengan FPS sekian lah. Wah ya, rata-rata. pembahasannya besok lagi. Nah, itu kalau saya bilang 20C 1000 mAh itu kurang, ya kan? Ya, kalau memang teman-teman baterainya nggak mau cepet rusak, saya sarankan yang kayak gini. Itu malah Supply-nya nggak cepet gede. rusak, supply-nya gede. Itu terus berhubung tadi Hobi Indo nyebut soal 74 dan 11 perbedaannya apa? Sudah jelas perbedaannya adalah voltase. Terus kalau dari unit itu perbedaannya kayak gimana, performanya, terus efeknya apa? Yang jelas kita bahas soal 7,4 sendiri yang pasti karena voltasenya kecil, RPM dinamo lebih kecil, ya kan? Ya, Artinya RPS-nya nih turun. ROV atau RPS-nya turun. Itu dengan ROV dan RPS turun itu otomatis kalau 11,1 ROV-nya lebih tinggi, Iya. ya kan? Signifikan. Nggak signifikan juga sih sebenarnya, tergantung kalau itu Iya, Mas. relatif, Relatif, gearset, kan? motor ya. Cuma 11,1 punya kelemahan. Oh, iya. Ya, 11,1 itu kelemahannya adalah trigger kontak Masih atau gosong. switch assembly itu kalau dipakai untuk semi auto atau single itu akan cepet sekali gosong kalau tanpa MOSFET. Wah, ini promo Itu ini. aku nggak mau promo MOSFET apapun itu. Kalau teman-teman masih pakai full auto itu masih ya mungkin bisa berjarak lebih lama. Cuman ya panas kan? pistol grip. Nah, itu. Sedangkan kalau pakai 7,4 sendiri percikan itu lebih sedikit, ya kan? Tapi awet. Otomatis trigger kontak atau switch assembly itu lebih lama untuk kebakarnya dan lebih awet. Otomatis itu cuma itu tadi. Konsepnya adalah ROV dan trigger response, bukan sensitivity loh ya, trigger response. Teman-teman pasti tanya juga perbedaannya apa sih? Selain itu, kalau selain itu ya itu tadi trigger response pasti 11,1 itu menang. Oh, iya. Karena RPM-nya lebih tinggi, Muter lebih cepat. muternya lebih cepat, RPS lebih gede, yang pasti trigger response lebih cepat. Itu terus apalagi ya? Apalagi Hobi Indo? Ada yang mau dibahas? Ngaruh sama FPS nggak? FPS nggak ada sama sekali. Itu Ada orang pernah ngomong sama aku soalnya. Ah. Kalau pakai 7,4 FPS-nya lebih kecil. Aku ya gur ngekek loh. itu kalau saya bilang bullshit, ya kan? Iya. Sama masalah pemilihan merek kan tadi kan udah bahas merek baterai. Kalau rekomendasi, Kalau rekomendasi saya sendiri berhubung kalau saya bilang Turnigy itu bukan juga pilihan terbaik, tapi juga bukan pilihan terburuk kan. Itu Starting point standar aja. Starting point Onbo Onbo. yang sudah saya coba loh, saya pribadi coba Onbo, cuma ada beberapa kelemahan kalau untuk Onbo, yaitu adalah solderan di dalam. Itu teman-teman harus hati-hati ketika narik baterai, jangan ditarik pada kabelnya, ya kan, pada sini bodi baterai sebisa mungkin jangan pernah pada sini karena Kata apa?
Nah, itu saya pernah kan. Cuma ketekuk-ketekuk gini biasanya, ketarik dikit. Itu biasanya solderan yang lepas. Kalau nggak lepas, pita dari kutub baterai itu yang patah, dan itu nggak bisa disolder, ya kan? Memang pabrikan kan gitu. Itu sebenarnya spot welding, Mas. Iya. Jadi baterai itu dari kutubnya itu kalau nggak salah materialnya emang nggak bisa disolder. Dia di spot welding dulu di material yang bisa disolder, baru disolder kabel. Ya, itu teknis lah, gitu. Itu dalam. Dibagi dua part ya, charger sama baterai. Tapi kalau bagian baterai, kita balik lagi ke baterai, wis. Kalau bagian baterai bisa jelasin masalah 25 apa itu C-nya, apa itu mAh-nya. Tadi kan udah bahas voltnya. Oke. 25C itu apa? Kalau kita bahas dari 1000 mAh sendiri, 1000 mAh itu adalah kapasitas, ya kan? Kapasitas si baterai ini. Jadi mAh kepanjangan dari milliampere hours, ya. Mah kalau kita bilang. Atau bahasa Indonesianya miliampere per jam. Itu miliampere per jam. Jadi teman-teman kalau discharge atau make dengan device ataupun dikonek ke alat apapun itu dengan dia cuma minta 1000 mAh, dia bakalan tahan sampai dengan 1 jam. Itu kayak gitu. Sekarang simpelnya. Kalau C-nya sendiri adalah supply. Kalau saya bilang beda loh, kapasitas dan supply itu. Oh, ini supply powernya ya? Supply power. Jadi hubungannya C itu sendiri nanti ada berhubungan dengan mAh atau mah, ya kan? Kalau kita kalikan mAh dan mah, atau mAh, itu kita dapat ampere, ya kan? Jadi 2500 ampere, 25.000 ampere? Enggak, jadi kalau mAh itu kan masih dalam bentuk mili. Kita harus ke ampere. Nah, naik. Artinya ini ya, kalau contoh baterainya ini adalah 1 ampere. 1 kali 25 artinya adalah 25 ampere. Ya kan? Jadi mili naik ke ampere tuh 1. Ya. Jadi 25 ampere. Ya. Dikali. Ini 25 ampere. Artinya kalau teman-teman ada unit dengan dia butuh input 25 ampere, ini pas, ya kan? Tapi biasanya, ya kan, ada yang lebih outputnya kayak gitu. Itu continuous loh ya. Continuous set auto ya. Auto, full auto. Kalau ngebersnya sendiri semi-seminya itu. Kalau semi sendiri ada yang bilang, kalau mentor saya bilang semi itu bisa 4 kalinya. 4 kalinya full auto. Artinya kalau teman-teman pakai cukup berani. Wattmeter, kita full auto, terus dia nampilin berapa berapa ampere. Semisal 25 ampere di full auto. Kalau di semi auto artinya dia adalah sekitar 100 sampai dengan 125 ampere. Semi auto. Semi auto. Kayak gitu. Jarang yang ada yang tahu soal itu. Termasuk saya. Nah, itu. Makanya kalau teman-teman biasa lihat video-video CQB di luar, ya kan, terutama semisal siapa yang pernah lihat no auto in the building. Pernah lihat dong si Bimo. Bukan. Si Fox. WAG. Bukan. OC Airsoft. Orange Country. Aku. Itu. Dia pasti pakai baterai di luar popor. Kayak gitu. Soalnya supply-nya dia
Biasanya kalau tuner-tuner luar atau CQB luar pasti pakainya di luar popor. Kalau tahu berapa keperluannya, kayak gitu. Aku lagi dong ini. Nah, Jadi mungkin itu aja ya, kalau masalah baterai. Ya kita bagi dua part lah, charger sama baterai. Saya kepanjangan tadi. Ini udah 20, udah hampir 30 menit soalnya.